karena ingat perjuangan kita dulu untuk mencari dan menghadirkan perdamaian di Aceh. Pertama kali sebagai Menko Polhukam tahun 2019, tahun yang lalu, saya beserta teman-teman keluar masuk Aceh, di seluruh Aceh, untuk mencari solusi damai, mengakhiri konflik yang telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan selama 5 tahun. Ada pasang, ada surut, ada kalanya berhasil, tetapi seringkali tidak berhasil. Tetapi kita tidak menyerah, sambil memohon pertolongan Allah. Akhirnya Allah kabulkan, konflik bisa kita akhiri. Tetapi musibah masih datang, bencana tsunami kita hadapi lagi, dan akhirnya semua bisa kita lampaui. Yang jelas setelah itu Aceh damai dan bisa membangun masa depannya. Karena yang diinginkan rakyat Aceh tiada lain keamanan dan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tugas itu terutama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan belum rampung, belum selesai. Siapapun yang memimpin Indonesia, yang memimpin Aceh, yang memimpin Langsa, beserta kita semua harus bersatu padu, bekerja keras untuk memajukan Aceh, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah tugas kita. Tadi disampaikan oleh Adinda Mukhtar dari KNPI, kemudian Bapak Faisal yang tadi mewakili dunia usaha. Banyak cita-cita, pemikiran dari Bapak Wali Kota dan pemikiran yang lain, saya kira itu sangat mungkin bisa diwujudkan kalau negara kita ekonominya makin tumbuh, sehingga masyarakatnya makin sejahtera. Misalnya Langsa dijadikan pelabuhan yang bisa mengekspor langsung hasil-hasil Langsa ini, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sangat mungkin itu dilakukan apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha bersatu untuk melakukan itu semua. Pendek kata, tugas sejarah pertama sudah kita laksanakan dulu, mewujudkan kedamaian Aceh. Itu terjadi karena perjuangan kita dan karena pertolongan Allah. Tugas sejarah yang kedua inilah yang harus dilanjutkan, membuat Aceh makin adil dan makin sejahtera. Kalau itu yang kita laksanakan bersama, insya Allah seberat apapun pasti dapat kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, Ibu Ani tadi mengatakan waktu ada musibah tsunami, belasan kali kami berkunjung ke Aceh, di seluruh penjuru Aceh yang kena tsunami. Setelah itu selama 10 tahun juga dengan Ibu Ani menjumpai saudara-saudara kita di berbagai wilayah Aceh untuk memastikan kedamaian kita rawat dan kita jaga, keadilan kita tingkatkan, kesejahteraan juga kita majukan. Saya pernah ke Langsa, Pak Wali Kota, dulu sekitar tahun 2002-2003 untuk mencari perdamaian. Saya kira panjang cerita yang kami miliki, pengalaman sejarah, tetapi biarlah itu menjadi masa lalu yang indah. Yang jelas meskipun banyak itu lika-likunya, banyak cobaannya, banyak ujiannya, alhamdulillah
akhirnya bisa kita raih. Dan ketika saya maju menjadi presiden, saya mohon kepada Allah di bumi tanah rencong ini, ya Allah, kalau saya terpilih menjadi presiden, berikan jalan kepada saya untuk mengakhiri konflik Aceh. Allah kabulkan. Memang kita dikasih musibah tsunami, tetapi Aceh kita bangun kembali. Artinya apa? Tugas tantangan yang lebih berat dulu dapat kita laksanakan, dapat kita atasi. Oleh karena itu tidak boleh ada keraguan untuk memajukan bangsa, untuk memajukan Aceh. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, if there is a will, there is a way. Jika ada kemauan, ada jalan. Saya mendengar kemauannya luar biasa. Insya Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngasih jalan untuk mewujudkan cita-cita, keinginan yang disampaikan tadi. Saya terharu dengan kisah tadi. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda yang tadi panggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nostalgia di Aceh. Banyak sahabat kami dulu ketika mencari solusi damai. Indah. Baiklah Bapak Ibu, saya harus menikmati kopi ini dengan segala macam. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan.